Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama Mbak Lombok. Yang baru menemukan channelnya Mbak Lombok, kasihlah semangat dan lihatlah atau tontonlah sampai habis full dan jangan skip. Mbak Lombok pada saat ini merasakan cuacanya di bulan September akhir-akhir ini sangatlah luar biasa ya sobat tani. Ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya dan bagi kita sebagai petani tanaman cabai yang sangat-sangat luar biasa panasnya ini. Seharusnya petani itu bisa memberikan apa yang dibutuhkan pada tanaman cabai pada saat musim kemarau, khususnya di bulan 9 ini. Bulan 9 ini adalah bulan yang sangat panas sekali cuacanya, khususnya yang berada di daerah Bojonegoro. Sampai saat ini ya sobat tani, yang tanam di daerah Bojonegoro itu adalah daerah yang ada banyak airnya. Yang saya ketahui itu di daerah Sugiwaras itu masih banyak tanaman cabai. Tapi kenapa ya sobat tani yang ada di bantaran Bengawan Solo itu banyak yang tanaman padi ya sobat tani? Kenapa tidak menanam tanaman cabai dan mengapa tidak tanam yang namanya tanaman hortikultura itu? Semuanya menanam tanaman padi ya, yang sudah saya share kemarin, bahkan Daud itu ya, itu ada di bantaran Bengawan Solo yang ada di sebelah utara sana. Dan untuk di bulan 9 ini khususnya di daerah Bojonegoro yang mulai tanam cabai, yang sekarang ini masih panen itu di daerah Bulu, daerah Panunggalan, Sugiwaras itu masih ada ya sobat tani ya. Dan alhamdulillah saat ini harganya juga sangat baik, masih di atas 25.000 ya sobat tani. Masih beruntung sekali dengan harga yang seperti itu. Tapi harus bisa bersyukur karena bisa panen, karena di bulan 9 ini cuacanya itu sangat luar biasa panas sekali ya sobat tani. Tapi nanti kalau sudah bulan 10 akhir itu banyak yang tanam di daerah Bojonegoro, khususnya di daerah Kanor itu banyak juga yang tanam, dan di daerah Sugiwaras di sebelah utara juga banyak yang tanam. Tapi kenapa ya sobat tani, di daerah Kanor itu juga ada di bantaran Bengawan, tapi tidak tanam cabai. Tanam cabai juga mengalami kendala, yaitu pupusnya itu menjadi hitam dan keriting. Itu penyebab dari cuacanya yang sangat panas. Nah, tapi kenapa bahkan kok bisa dekat dengan air, kok bisa seperti itu? Karena cuacanya itu sangat panas sekali. Walaupun dikasih air beberapa kali, itu tidak mampu untuk memberikan asupan nutrisi pada tanaman cabai itu, karena airnya yang ada di dalam tanah itu juga panas sahabat tani, karena tanahnya juga itu panas, sumuk, hawane panas, dhuwur panas, ngisor panas. Jadi ini nutrisi tidak mau memberikan asupan pada tanaman cabai itu. Itulah yang penyebabnya daunnya menjadi keriting atau pupusnya itu menjadi hitam, gosong ya, seperti itu. Dan kalau di daerah Sugiwaras itu banyak yang mempunyai sumur sibel, itu masih diberikan masih baik ya sahabat tani, dan tidak ada kendalanya apapun. Kendalanya hanya ada di keriting daun, dan saat ini sudah mulai ada yang panen. Kalau di daerahnya Mbah Lombok, khususnya di Kecamatan Kapas itu tidak ada yang menanam karena jangkauannya air itu sangat jauh sekali, dan tidak ada di sawah itu yang mempunyai sibel atau sumur bor, itu tidak ada. Maka dari itu Mbah Lombok tidak tanam ya, hanya santai-santai saja di rumah dan membuat konten seperti ini. Semoga video yang teman-teman lihat ini bisa memberikan inspirasi atau memberikan
apa yang saya maksud di bulan 9 ini, khususnya yang ada di daerah Bojonegoro. Mungkin yang ada di daerah luar Bojonegoro, di luar pulau, di daerah Sumatera, di daerah Lampung itu beda lagi ya Sobat Tani. Karena di daerah sana itu tidak ada pergantian musim, semuanya los ya Sobat Tani ya. Semuanya los. Tapi di sini ada pergantian musim, dari musim kemarau, musim rendeng. Kalau musim kemarau ini ya seperti sekarang ini, sekarang di bulan 9 akhir ini ya Sobat Tani. Semoga di bulan 10 nanti juga banyak petani tanaman cabai yang menanam, karena saya lihat sudah mempersiapkan lahan dan bibitnya di daerah Bojonegoro ini. Untuk di daerah Sugiwaras juga banyak yang mau nanam, karena prediksinya itu semakin keras tanahnya, semakin nelo tanahnya, kuwi lebih bagus tanamannya nanti ke depannya, kata orang tua-tua yang dulu ya Sobat Tani. Istilahnya semakin tua tanahnya semakin bagus untuk pertumbuhan di bulan-bulan berikutnya, dan bisa membuang patogen-patogen atau jamur-jamur atau bakteri-bakteri itu mati, dan bisa menyuburkan tanah di bulan 10 sampai bulan 3 sampai bulan 5 itu seperti itu ya Sobat Tani ya, bisa menyuburkan tanah. Untuk di bulan 9 ini sebenarnya kalau kita amati, kita cermati, untuk menghentikan tanaman ya Sobat Tani, tanaman atau bumi ini bisa berhenti untuk sementara, untuk tidak ditanami seperti itu ya Sobat Tani. Mungkin loh ya, ini untuk prediksinya Mbah Lombong ya seperti itu, untuk berhenti ditanami. Kalau ditanami terus menerus ya tidak akan tanah itu menjadi subur ya Sobat Tani. Dan kelihatannya sudah terdengar suara adzan, ini mau zuhur, dan nanti akan saya sudahi karena 8 menit ya Sobat Tani. Tapi ya saya ingatkan lagi, mengapa di bulan 9 ini cuacanya juga sangat panas, karena untuk mengistirahatkan lahannya nanti bisa subur lagi kalau ada hujan. Nah, cukup sekian karena sudah ada adzan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.